Halo sahabat YouTube Matalai News, saat ini saya mau podcast bersama dengan Ketua Pergunu Nusa Tenggara Timur, Bang Yanto Minggele. Mau saksikan di Hari Guru ini apa yang mau disampaikan, saksikan bersama kami di Matalai News. Saat ini saya Bapak Lopong kembali menemani Anda di podcast Matalai News dalam suasana yang berbeda. Kali ini kami di traktir oleh Bang Yanto. Dalam momentum politik pilkada seperti ini, banyak sekali dinamika yang dimainkan. Namun pada momentum pilkada ini juga ada satu hari yang sangat luar biasa, yang kemudian itu dikenang sebagai satu pelajaran hidup. Pokoknya untuk merubah suatu bangsa itu tidak terlepas dari satu peran yang sangat penting, yaitu adalah peran pendidikan. Nah, besok kita merayakan sebuah peringatan hari, di mana hari Guru, yang dari proses ini banyak melahirkan tokoh-tokoh, dan perubahan suatu peradaban itu tergantung pada peran seorang guru yang hebat. Lalu karena itu kami hadirkan salah satu narasumber kita, yaitu Pak Sufianto Minggele. Iya, siap. Ini ulama dari Nahdlatul Ulama ini. Beliau juga merupakan Ketua Pergunu Nusa Tenggara Timur, yang punya peran basic khusus soal keguruan itu, beliau ahlinya. Karena itu mungkin di beberapa tahun dekade ini ada beberapa persoalan-persoalan yang mungkin kita akan koreksi ataupun kita akan mereview kembali soal perjalanan guru di bangsa Indonesia ini. Dan banyak sekali dinamika dalam persoalan pendidikan yang mungkin akan dikoreksi dan dikupas oleh Bang Yanto Minggele tentunya. Karena itu mungkin Abang melihat dari sisi pendidikan di beberapa tahun ke belakang ini, bagaimana pendidikan kita hari ini di Indonesia, Bang? Baik, terima kasih sahabat Fatur yang sudah mengundang saya untuk kita podcast sore hari ini. Dan memang suasana sunset sore hari ini di Kota Kupang, khususnya di area pelabuhan, Cafe Tebing, ini sangat luar biasa. Nah, kaitan dengan Hari Guru yang nanti jatuh di hari Senin nanti, tanggal 25 November tahun 2024, banyak hal yang perlu kita saling mengisi dan mengoreksi. Ya, alhamdulillah di dalam proses perjalanan panjang kita sebagai guru, saya pernah merasakan juga sebagai guru honorer, ya, kurang lebih 8 tahun mengabdi sebagai seorang guru honorer, dengan penghasilan per jamnya itu 2.500. Tetapi pada saat itu proses itu tetap kita jalani, dan ya alhamdulillah ya dengan kebesaran Tuhan juga kami langsung di tahun 2010 kita diangkat menjadi seorang pegawai negeri. Nah, banyak hal baik suka maupun duka yang sudah kita lalui di dalam proses pendidikan. Nah, yang perlu kita lihat hari ini bahwasanya pendidikan perlu, saya mengambil dari koreksi dari buku, salah satu buku yang diterbitkan oleh Karl Marx. Dia menyatakan bahwasanya mode of thought, mode of inquiry, artinya gaya pendidikan dan gaya penyelidikan. Nah, gaya pendidikan kita saat ini ya dengan berbagai macam kurikulum yang sudah ada, mulai dari KTSP, K13, kurikulum Merdeka, dan sebentar lagi akan dirilis kurikulum Deep Learning. Nah, ini banyak fase-fase yang kita lalui dengan proses yang ada. Nah, di dalam jenjang-jenjang proses pendidikan yang ada, banyak hal. Memang dari proses yang ada itu perjalanannya ada plus minusnya. Nah, plus minusnya ini kalau kita melihat hari ini, contoh misalkan, saya ini mengabdi sudah kurang lebih 23 tahun menjadi guru, tetapi tetap proses itu jadi guru. Di dalam proses seleksi misalkan jenjang karir guru itu harusnya ada jenjang jabatan itu juga dibatasi, sehingga proses kaderisasi itu bisa jalan dalam hal memanage, karena setiap kita punya kesempatan untuk bagaimana melakukan manajemen organisasi, menata organisasi secara keguruan secara baik, sehingga proses sekolah itu bisa berjalan secara baik nantinya. Nah, ini yang
memang saya menduduki mulai dari kepala lab, proses-proses itu saya jalani. Kepala lab, kebetulan bidang saya bidang IT. Dan banyak juga saya bergelut dengan pelaku-pelaku usaha. Misalkan dia di dunia industri, mitra studi yang kita dekati. Mereka memang rata-rata berusaha itu memang dari nol, dan itu memang mitra kami untuk khusus di SMK. SMK ini kan 70% praktik dan 30% teori. Nah, secara tatanan itu kita mengukur orang melihat dari kapasitas dan kemampuan orang itu. Tapi kalau dilihat dari sistem pendidikan, dari pola regulasi yang ada di Indonesia, yang saya lihat juga sistemnya sangat jauh antara guru dengan siswa hari ini. Akhirnya dampaknya adalah soal moralitas. Bagaimana melihat sistem Indonesia seperti apa akhir ini? Nah, harusnya guru dan siswa itu kalau mengambil peran guru harus bersahabat dengan siswa hari ini. Kita tidak bisa menutup diri bahwasanya kita eksklusif, kita tidak mau menerima segala masukan dari siswa. Bayangkan hari ini saya punya alumni cukup banyak, yang artinya kurang lebih 23 tahun saya menjadi guru, dan alumni itu sampai dengan sekarang masih berkomunikasi dengan saya. Saya kadang-kadang mengukur diri saya bahwasanya ada nilai apa sih sebenarnya anak itu bisa membangun komunikasi. Siswa merasa nyaman dengan guru manakala guru membangun komunikasi atau sinergi, dia tidak membangun jarak antara guru dan siswa. Hari ini kan banyak sekali guru yang memang polanya menganggap bahwasanya dia eksklusif, tidak mau menerima masukan dari siswa. Hari ini kita media teknologi informasi begitu kencang hari ini, anak-anak mau mendapatkan judul buku yang lama pun, dulu kami mau cari buku harus ke Gramedia. Tahun 2013 saya membawa siswa untuk mengikuti beberapa lomba-lomba IT yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu saya mencari buku, saya sendiri belajar, mengupdate diri, mengupgrade ilmu pengetahuan, sehingga pada saat lomba nantinya kita bisa mencari, menghasilkan yang terbaik nantinya. Nah, itu yang kita harus mengasah diri. Guru di zaman sekarang ini memang tantangannya begitu besar, apalagi dunia IT yang begitu pesat dan berkembang sangat dinamis, dan setiap detik, setiap menit itu sangat berubah. Nah, olehnya itu kita dituntut untuk bagaimana mau belajar. Dengan hari ini saya pakai baju Merdeka Belajar, tapi kita merdeka belajar bukan hanya ilmu, bidang ilmu, iya, memerdekakan orang lain. Lalu satu sisi juga bukan hanya dengan ilmu kita sendiri. Misalkan saya bidang IT, saya hanya harus tahu IT saja. Tidak seperti itu. Hari ini kita harus mengetahui semua pengetahuan. Nah, itulah yang hari ini berharap bahwasanya dunia literasi, dunia kita saling mengisi dan membaca itu penting. Nah, kenapa saya lihat dari tes-tes seleksi CPNS hari ini banyak sekali anak-anak kita kalah bersaing. Di media sosial itu banyak sekali, akhirnya cuitan-cuitan yang disampaikan baik sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positifnya bahwasanya mereka melakukan kompetisi, tetapi sisi negatifnya banyak orang yang dari luar NTT yang secara kapasitas dia lebih unggul di dalam nilai SKD-nya, dan itu SKB-nya, nilai SKB-nya, dan dia hari ini mengikuti tahap selanjutnya. Nah, proses kita tidak sampai ke ranah itu. Tapi Abang minta maaf, ini juga hal penting. Kalau kita bicara soal Merdeka Belajar ini, memang Merdeka Belajar ini kita lihat bagus, cuman aplikasi ya, kemudian kita lihat di dunia pendidikan itu guru sangat difokuskan pada hal-hal yang sifatnya administratif. Akhirnya dia tidak merasakan kemerdekaan itu dari dunia pendidikan. Jadi beberapa pengalaman yang kemudian kita ini, saya mau di Hari Guru ini, apa yang kita mau refleksi dari perjalanan guru selama ini? Apakah dia merasa cukup dengan sebuah proses yang ada, sistem di Indonesia seperti yang ada, ataukah memang perlu ada beberapa persoalan-persoalan yang dari itu menjadi salah satu masukan, dan yang kedua agar menjadi titik pesan terhadap menteri yang baru ini, agar supaya itu menjadi salah satu rekomendasi agar betul-betul guru itu merasakan kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Jadi baik, kalau guru hari ini artinya ya tadi sudah saya sampaikan, dia intinya ada 3 hal. Dia harus jangan menutup diri, dia harus membuka. Pertama ada open mind itu, dia bagaimana membuka wawasan dia membuka pemikiran dia dengan dunia global, kompetisi yang begitu
sehat dan bagaimana dengan kita memenangkan kompetisi itu, berarti kita harus mempersiapkan diri hari ini untuk bagaimana kompetisi itu kita bisa capai, bisa berhasil dalam hal kompetisi. Kompetisi secara skill, secara pengetahuan dan lain-lain. Memang nilai literasi kita sangat rendah, khusus di Nusa Tenggara Timur. Nah ini kuncinya, ini kita khusus di pendidik sebagai guru, kita harus bagaimana menyiapkan solusi-solusi terbaik. Solusi terbaik bahwasanya misalkan pagi sebelum tatap muka atau KBM, misalkan 7.15, itu siapkan waktu jam 7 itu apel sudah harus selesai. 15 menit waktu dari jam 7 ke 7.15 itu anak diberikan buku apa saja, media apa saja, misalkan koran, buku cerita, dan buku-buku lain, itu anak dilepas dulu tanpa HP. Anak harus diupayakan untuk membaca. Bayangkan di hari ini, karena kasus COVID kemarin, banyak sekali anak-anak kita yang dalam hal membaca saja masih dua-dua huruf. Itu saya ketemukan di kelas. Nah ini hal yang memang sangat riskan. Sangat riskan. Kalau dikasih HP, cepat sekali anak untuk beradaptasi dengan HP. Tetapi kalau dengan buku, nah ini bagaimana budaya kita menggugah kembali. Ada program yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan hari ini, yaitu Genta Pentabelis, artinya Pentabelis. Artinya siswa diharapkan nantinya membaca dan menulis. Jadi setelah mereka membaca, mereka harus menulis. Nah itu ada open mind di situ, membuka pemikiran, membuka wawasan. Yang kedua adalah open heart. Bagaimana dia membuka hati, menerima segala masukan, baik dari guru, dari orang tua, maupun dari media-media yang ada. Nah, dia bisa memfilter baik secara positif maupun secara negatif. Itu open heart-nya. Selanjutnya ada open will. Dia mempunyai tekad. Dia harus membangun tekad. Tekadnya apa? Bagaimana saya yang tadinya misalkan tidak bisa membaca atau membaca masih dua-dua huruf, harus saya terus memacu diri, mengoreksi diri sehingga saya bisa tampil secara baik. Jadi open mind, open heart, dan open will. Nah, tiga hal ini harus dikembangkan oleh seorang siswa. Nah, dia untuk sukses harus dia punya tekad, punya kemauan, dan harus fokus dalam hal belajar. Tiga hal ini penting. Oke, baik. Ya. Banyak tuh. Terima kasih. Dalam dunia pendidikan mungkin sudah dijabarkan soal bagaimana merubah pola pendidikan yang ada, dan mungkin di Hari Guru ini apa yang mau disampaikan di akhir ini? Ya, di Hari Guru ini buat sahabat-sahabatku, teman-temanku, seprofesi sebagai pendidik, sebagai guru, marilah terus kita membangun suasana belajar yang sehat, suasana belajar yang smart, menyenangkan, sehingga anak didik kita nantinya bisa lebih dekat dengan kita. Jangan kita membangun kekerasan, akhirnya anak menjadi jauh, membentak anak. Kita membuat menjadi ramah anak, ya. Ramah anak dengan cara kita lebih dekat kepada anak. Kita belajar bagaimana mendekati. Pola kita dulu mungkin berbeda dengan hari ini. Kalau pola kita dulu ya, kalau tidak belajar pasti dengan rotan dan lain-lain, dipukul dan lain-lain, dibentak. Bahkan nah zaman sekarang tidak seperti itu lagi. Dan memang ada nilai plus dan nilai minusnya. Nilai plusnya bahwasanya kita zaman dulu dengan pendidikan gaya seperti itu, kita hari ini survive, meskipun kita dikasih ke lingkungan yang memang tidak ada apa-apanya, kita bisa menjadi apa-apa di situ, karena kita memang sudah disiapkan. Karena dunia pekerjaan yang hadapi berbeda dengan yang pekerjaan dulu ya. Sangat keras hari ini, dan itu dibutuhkan kompetisi yang sangat sehat. Nah, nilai negatifnya bahwasanya ya banyak hal. Anak-anak sekarang kita lihat, kalau kita minta mereka untuk berbicara di depan umum, biasanya agak grogi gitu, kan? Lalu kadang-kadang ya nilai kita bicara garuk kepala dan lain-lain itu dan secara etik juga agak jauh lah ya. Ya, sangat jauh lah. Artinya teman-teman di kita NTT sebenarnya tidak kalah bersaing dengan teman-teman di daerah luar, artinya luar NTT, di Jawa dan lain-lain. Buktinya banyak sekali prestasi yang kita dapat. Jadi itu intinya, bagaimana kita membangun pembelajaran yang menyenangkan antara guru dan siswa. Kita jadikan sebagai sahabat atau mitra di dalam hal belajar.
Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Yanto sudah menemani kami di Hari Guru ini. Ya, Ada siap. pesan penting yang saya ambil dari podcast ini adalah pada Hari Guru ini diharapkan kepada guru-guru untuk menciptakan sebuah pendidikan yang menyenangkan dan membuat kedekatan terhadap guru dan siswa itu sebagai keluarga, akur, dan sahabat dalam dunia pendidikan, sehingga siswa merasa nyaman terhadap proses pendidikan yang ada. Mungkin dari beberapa hal yang saya ambil pesan ini, di Selamat Hari Guru kami dari tim Matalain News menyampaikan Selamat Hari Guru. Selamat Semoga Hari Guru. sejahtera selalu dan tetap semangat dalam mendidik generasi bangsa menjadi penerus perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi tulang punggung dan penerus peradaban di Indonesia Nusa Tenggara, terutama di Nusa Tenggara Timur. Terima Guru kasih. hebat, Indonesia kuat. Jangan lupa like dan comment subscribe di channel kami ini dan terus dukung kami agar kami memberikan pesan-pesan edukasi terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak. Billahi salah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.